Selamat siang, Kak. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Intan Dedima Arista, mahasiswa dari IPB University dari program studi Manajemen Agribisnis. Saya memiliki pengalaman 4 tahun di berbagai organisasi dan berorientasi sebagai koordinator acara di beberapa event, sehingga saya memiliki kemampuan kolaborasi yang kuat, terampil, dan juga saya bisa bertanggung jawab dalam setiap kegiatan. Oke, pengalaman yang cukup baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, seperti apa kepemimpinan yang ideal menurut Anda? Menurut saya, pemimpin yang ideal pribadi yang bisa untuk mencontohkan para anggotanya. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tahu bagaimana cara dia mengapresiasi anggota, sebab dari cara dia mengapresiasi anggota, itu dapat menjadi suatu penghargaan bagi anggotanya. Selain itu, yang tadi saya jelaskan juga, menjadi seorang pemimpin adalah seseorang yang harus bisa dan patut bisa untuk ditiru oleh anggotanya. Maka seorang pemimpin adalah ia yang harus lebih baik dibanding anggotanya, selangkah lebih maju dibanding anggotanya, yang bisa menuntun para anggotanya. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara Anda menghadapi konflik ketika menjadi seorang pemimpin? Baik, saya mengenal suatu peribahasa, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Jadi, saya selalu mempercayai pepatah tersebut, dan saat terjadi konflik, pasti saya akan mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Penyebabnya apa dulu. Baru dari situ saya bisa menetralkan juga dari kedua belah pihak, dan saya juga akan tegas dalam menangani sebuah masalah tanpa berpihak di salah satu. Seperti itu. Jadi saya di situ sebagai penengah dan netral. Oke, yang pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, apa yang Anda lakukan jika terdapat selisih antara anggota tim Anda? Komunikasi adalah bagian yang terpenting untuk menyelesaikan suatu konflik. Tanpa adanya komunikasi, maka akan terjadi kesalahpahaman, bisa terjadi kesalahpahaman. Maka dari itu, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu dari kedua belah pihak. Apabila nanti pendapat saya nantinya berat sebelah, jika saya mengetahui apa penyebab konflik tersebut, saya akan duduk bersama dengan kedua uh, orang yang bersangkutan. Saya akan menyelesaikan konfliknya bersama-sama, mencari jalan tengahnya. Seperti kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, saya di sini netral. Yang saya bisa lakukan adalah saya duduk bersama, saya mengkaji sebuah konflik tersebut dan diuraikan sehingga harapannya dapat terselesaikan pada saat itu juga. Hmm, Pertanyaan yang keempat yaitu, apa strategi yang terbaik yang Anda akan lakukan untuk meningkatkan kompensasi tim? Untuk meningkatkan kompetensi anggota tim, uh, saya harus memiliki kepekaan baik, yaitu digunakan terhadap penilaian terhadap anggota tim, membebaskan anggota tim untuk mengikuti upgrading atau pelatihan-pelatihan seperti webinar, kursus, mungkin bisa membeli buku untuk meningkatkan kemampuan dan strategi yang saya lakukan. Lalu saya di situ sebagai pemimpin, saya di situ hanya bisa support kebutuhan mereka, diskusi secara reguler dengan anggota tim untuk mendukung kompetensi. Seperti halnya ketika misalnya setelah melakukan sebuah webinar, kursus atau apapun itu yang saya ketahui, mungkin itu kita bisa brainstorming bareng, atau mungkin selain itu saya sebagai pemimpin yang
mengadakan secara langsung upgrading tersebut. Seperti itu. Oke, bagus. Pertanyaan yang selanjutnya itu, Anda memberikan tugas kepada anggota tim Anda, namun ternyata mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, di sini apa yang Anda akan lakukan? Baik, selalu ada alasan, selalu ada alasan kenapa karyawan tersebut bisa lolos atau tidak. Alasannya minimal tentu eh, tentang kemampuan yang dicari perusahaan untuk pengerjaan job desk di posisi tersebut. Ketika karyawan ternyata tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Tugas tersebut adalah hal yang baru baginya, mungkin dia baru pertama kali dalam menyelesaikan uh, tugas tersebut, atau juga dia memiliki masalah yang sehingga terjadinya penurunan performa. Hmm, hmm, Untuk alasan pertama, saya akan melakukan penjelasan lebih detail atau bahkan saya di situ bisa membantu dia dalam mengatasi tantangannya. Hal ini dijadikan tantangan bagi dia dan mungkin bagi saya sendiri adalah bagaimana saya mengajarkan atau minimal memberitahu agar hmm. dia bisa uh, memecahkan tantangan tersebut. Gitu. Lalu untuk alasan kedua, saya juga bisa untuk berkomunikasi secara mendalam dengan karyawan tersebut dan mencari solusi yang terbaik bersama-sama sehingga apa nih yang sekiranya bisa membantu performa dia untuk kembali gitu untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Oke, ada dua pertanyaan terakhir. Meskipun saya sedang bekerja dalam kolaborasi, tapi saya juga memiliki kemampuan bekerja mandiri dan tidak merepotkan anggota tim lainnya. Dan saya juga tidak bisa bekerja individu selamanya di perusahaan. Maka menurut saya balance ya antara tim maupun individu. Dan saya juga tidak bisa bekerja secara individu selamanya kan. Ada kalanya ada tim. Meskipun berbeda posisi, akan saling bergantungan, sehingga saya juga bisa berkolaborasi dengan anggota lainnya. Oke, jawaban yang bagus. Kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu lebih suka dipimpin atau memimpin? Satu hal yang perlu diingat ketika ingin menjadi pemimpin yang baik, yaitu bisa menjadi seorang anggota tim yang baik. Dengan begitu, ketika sudah menempati posisi pemimpin, dia bisa tahu apa yang diinginkan oleh anggota timnya dan apa yang tidak disukai untuk menghindari konflik. Tidak penting, baik dipimpin maupun memimpin, memiliki hal yang berbeda untuk ditangani. Hmm, Saya dapat menjadi anggota tim yang baik dan menghormati seorang pemimpin. Saya juga dapat pemimpin yang baik dengan memberikan apresiasi sesuai dengan anggota apa yang diharapkan oleh anggota tim saya. Jika suka memimpin atau dipimpin, pasti saya lebih suka memimpin karena bagi saya di dalam setiap suatu kegiatan saya akan selalu berusaha menjadi anggota tim yang baik sehingga saya merasa ketika saya punya pengalaman jadi anggota tim yang baik, saya layak dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Karena di situ awal mula saya belajar dan di situ juga saya melihat banyaknya pemimpin dan harapannya juga saya akan bisa memimpin jauh lebih baik. Seperti itu.
Silahkan Bu Intan untuk closing. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fikri karena saya telah diberikan kesempatan dalam tahapan interview ini dan semoga besar harapan saya dapat terwujud dalam perusahaan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan.